Pernahkah Anda khawatir jatuh hanya karena berjalan di rumah atau di sekitar lingkungan? Faktanya, setiap 11 detik, seorang lansia di Indonesia berakhir di ruang gawat darurat akibat jatuh. Padahal, dengan 5 penyesuaian kecil dalam cara berjalan, risiko itu bisa berkurang drastis. Trik sederhana ini membantu Anda melangkah lebih mantap, meningkatkan kepercayaan diri, dan menjaga kebebasan untuk tetap melakukan aktivitas yang Anda cintai. Dalam video ini, kita akan membahas langkah demi langkah bagaimana menerapkannya agar Anda bisa langsung merasakan manfaatnya. Nomor 1. Selalu lihat 4 langkah ke depan. Salah satu alasan terbesar lansia sering kehilangan keseimbangan sebenarnya bukan karena kakinya lemah, tapi karena tidak sempat melihat ada halangan di depan. Selang taman, lantai yang tidak rata, atau retakan kecil bisa langsung bikin tersandung. Banyak orang terbiasa jalan sambil menunduk hanya melihat kaki, atau sebaliknya, terlalu jauh menatap ke depan. Dua-duanya bisa beresiko. Kalau hanya melihat kaki, kita tidak punya waktu cukup untuk bersiap menghadapi rintangan. Kalau terlalu jauh, bahaya kecil di depan mata bisa terlewat. Solusi paling sederhana adalah biasakan pandangan berada sekitar 4 langkah di depan. Dengan begitu, otak punya waktu untuk memproses informasi, menyesuaikan langkah, dan menjaga tubuh tetap seimbang. Rasanya seperti memberi tubuh sistem peringatan dini agar tetap aman. Coba praktekkan saat berjalan, baik di rumah maupun di luar. Awalnya mungkin terasa aneh, apalagi kalau sudah terbiasa menunduk. Tapi lama-lama akan jadi kebiasaan baru. Perubahan kecil ini bisa bikin langkah terasa lebih mantap, lebih percaya diri, dan tidak lagi penuh keraguan. Kalau dipikir-pikir, saat terakhir kali kita tersandung, biasanya bukan karena kaki gagal melangkah, tapi karena kita tidak memperhatikan cukup cepat. Dengan menyesuaikan pandangan ini, kita memberi diri sendiri pandangan ke depan yang membuat jalan jadi lebih aman dan tenang. Nomor 2. Fokus pada langkah dari tumit ke jari kaki. Banyak lansia tanpa sadar terbiasa menyeret kaki atau berjalan datar. Biasanya, ini terjadi karena lelah, gugup, atau memang sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun. Masalahnya, menyeret kaki justru beresiko besar. Kaki jadi tidak bekerja penuh, langkah terasa kurang stabil, dan lebih mudah tersandung bahkan oleh hal kecil. Penyesuaian yang perlu dilakukan sederhana. Biasakan langkah dimulai dari tumit, lalu digulirkan ke jari kaki. Bayangkan kaki seperti tanjakan kecil. Mulai dengan tumit menyentuh lantai, lalu perlahan geser berat badan ke depan sampai akhirnya mendorong dengan jari kaki. Gerakan ini mengaktifkan otot betis, paha, hingga otot inti tubuh sehingga langkah terasa lebih kuat, mantap, dan seimbang. Selain manfaat fisik, ada juga efek psikologis. Berjalan dengan pola tumit ke jari kaki memberi sinyal pada otak bahwa tubuh bergerak dengan sengaja, bukan sekedar diseret. Hasilnya, rasa percaya diri meningkat dan kecemasan berkurang. Banyak lansia yang menerapkan cara ini mengaku postur mereka jadi lebih tegak, langkah lebih berirama, dan energi tidak cepat habis karena otot bekerja lebih efisien. Tidak perlu terburu-buru mengubah gaya berjalan sekaligus. Mulailah perlahan di tempat aman, misalnya ruang tamu atau lorong rumah. Fokus pada satu langkah demi satu langkah. Rasakan perpindahan berat dari tumit ke jari kaki. Latihan 5 menit setiap hari sudah cukup untuk membiasakan tubuh dan menjadikannya pola baru yang lebih sehat. Perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar. Dengan hanya mengatur ulang cara melangkah, tubuh jadi lebih bertenaga, postur membaik, rasa lelah berkurang, dan yang terpenting, resiko jatuh semakin kecil. Tumit ke jari kaki mungkin terdengar sederhana, tapi langkah inilah yang bisa membuat perbedaan besar dalam menjaga keselamatan setiap hari. Nomor 3. Berhenti dan seimbangkan setiap 20 langkah. Kebanyakan orang cenderung berjalan terus tanpa henti sampai tiba di tujuan. Sekilas terasa efisien, tapi bagi banyak lansia, pola ini bisa perlahan-lahan mengurangi keseimbangan dan rasa percaya diri. Otot jadi lelah, postur mulai membungkuk, dan fokus berkurang. Inilah momen di mana resiko tersandung atau jatuh biasanya muncul. Trik sederhana namun efektif untuk mengatasi hal ini adalah melakukan riset keseimbangan. Caranya mudah, setiap 20 langkah berhenti sebentar. Letakkan kaki selebar bahu, berdiri tegak, dan tahan posisi seimbang selama sekitar 10 detik. Sekilas memang terdengar sepele, tapi manfaatnya besar.
Jeda singkat ini membantu otot kaki, inti tubuh, dan postur untuk kembali selaras, sekaligus meningkatkan kesadaran akan cara kita bergerak. Hasilnya, tubuh terasa lebih stabil dan pikiran pun lebih tenang. Mengapa teknik ini bekerja dengan baik? Karena keseimbangan bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Secara fisik, berhenti sejenak melatih otot penopang yang biasanya kurang aktif saat berjalan terus-menerus. Secara mental, langkah ini membagi perjalanan menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Setiap jeda menjadi semacam pos pemeriksaan yang menambah rasa percaya diri untuk melanjutkan. Coba praktekkan. Hitung langkah Anda dan setiap sampai 20, berhentilah sejenak. Rilekskan bahu, aktifkan otot perut, lalu berdiri seimbang di kedua kaki sambil menarik nafas dalam. Setelah itu, lanjutkan berjalan dengan energi baru. Jika dilakukan secara konsisten, tubuh akan terbiasa menjaga stabilitas bahkan tanpa disadari. Perubahan kecil ini tidak butuh alat, tidak makan waktu tambahan, dan tidak rumit, tapi dampaknya besar. Langkah jadi lebih aman, rasa percaya diri meningkat, dan kemandirian tetap terjaga. Nomor 4. Ayunkan lengan secara alami. Saat bicara tentang berjalan aman, kebanyakan orang hanya fokus pada kaki. Padahal lengan juga punya peran besar dalam menjaga keseimbangan dan irama langkah. Gerakan lengan bukan sekedar gaya, tapi penyeimbang alami tubuh. Ketika lengan berayun dengan santai saat berjalan, mereka membantu menstabilkan langkah kaki, membuat tubuh bergerak lebih seimbang dan menyatu. Masalahnya banyak lansia justru menahan lengan di samping tubuh atau merapatkannya ketika merasa gugup. Naluri ini memang terasa memberi kontrol, tapi sebenarnya justru menghilangkan penopang alami tubuh. Tanpa ayunan lengan, jalan jadi kaku, keseimbangan berkurang, dan resiko jatuh meningkat. Secara ilmiah, ayunan lengan melibatkan otot bahu, punggung, dan inti tubuh, sehingga postur lebih tegak dan langkah terasa lebih mantap. Coba perhatikan anak kecil yang baru belajar jalan. Secara naluri mereka menggerakkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Naluri itu masih ada, hanya saja sering terlupakan seiring bertambahnya usia. Cara melatihnya sederhana. Rilekskan bahu, biarkan lengan menggantung longgar, lalu ayunkan maju mundur berlawanan dengan kaki. Jadi saat kaki kiri maju, lengan kanan ikut bergerak ke depan, begitu juga sebaliknya. Tidak perlu dilebih-lebihkan, cukup biarkan alami. Latihan 5 menit setiap hari sudah cukup untuk membiasakan tubuh kembali bergerak dengan ritme ini. Hasilnya jalan terasa lebih ringan, stabil, dan bahkan lebih hemat energi. Ayunan lengan alami memberi momentum yang membantu tubuh bergerak lebih efisien. Perubahan kecil ini bisa membuat perbedaan besar, membawa rasa percaya diri sekaligus keamanan ekstra di setiap langkah. Nomor 5. Rencanakan rute aman sebelumnya. Kadang, masalah terbesar bukan pada cara kita berjalan, tapi pada jalur yang kita pilih. Banyak lansia tanpa sadar melewati jalan yang penuh risiko, trotoar retak, lantai tidak rata, penerangan minim, atau jalur yang berantakan. Hal kecil seperti itu bisa berubah jadi bahaya besar ketika keseimbangan dan reaksi tubuh tidak secepat dulu. Solusi yang sering dilupakan padahal sangat sederhana adalah merencanakan rute berjalan sebelum berangkat. Dengan memilih jalur yang lebih rata, terang, dan aman, kita bisa mengurangi risiko jatuh secara drastis. Lingkungan punya pengaruh besar. Kalau otak terus dipaksa memindai bahaya di setiap langkah, tubuh jadi tegang, postur membungkuk, dan langkah makin tidak stabil. Sebaliknya, ketika jalurnya aman dan dapat diprediksi, tubuh bisa bergerak lebih rileks dan percaya diri. Cara menerapkannya mudah. Coba cek rute yang biasa Anda gunakan. Apakah ada bagian yang retak, gelap, atau sering dilalui kendaraan? Kalau iya, cari alternatif yang lebih baik. Jalur di taman, trek sekolah, atau area komunitas biasanya lebih rata dan aman. Bahkan rute pendek tapi terang seringkali jauh lebih bermanfaat dibanding rute panjang yang penuh resiko. Selain jalur, perhatikan juga waktu berjalan. Pagi atau sore biasanya lebih aman, karena pencahayaan cukup dan suasana lebih tenang. Jangan ragu mengganti jalur atau mengurangi jarak demi menjaga keamanan. Ingat, berjalan sebentar tapi aman tetap memberi manfaat kesehatan tanpa menambah risiko. Perencanaan rute bukan berarti membatasi diri. Justru ini tentang kebebasan. Kebebasan berjalan dengan tenang tanpa rasa takut, menikmati udara segar, dan bahkan bersosialisasi kalau ada teman jalan. Dengan rute yang aman, berjalan kembali menjadi kegiatan menyenangkan yang memperkuat tubuh, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memberi ketenangan pikiran.
Kadang perubahan kecil dalam cara kita berjalan bisa membawa dampak besar. Hal yang terlihat sederhana ternyata mampu meningkatkan rasa percaya diri, menjaga kemandirian, dan bikin langkah terasa lebih ringan. Teknik-teknik ini nggak butuh alat khusus, biaya mahal, atau latihan rumit. Semuanya praktis, gampang diingat, dan bisa langsung diterapkan dalam keseharian. Dengan menyesuaikan cara berjalan, tubuh jadi lebih seimbang, postur lebih baik, dan risiko jatuh bisa berkurang jauh. Pesan pentingnya, menua bukan berarti dunia kita harus menyempit. Justru sebaliknya, kita masih punya kendali penuh atas tubuh kita, lewat kesadaran dan kebiasaan kecil. Jalan kaki yang setiap hari kita lakukan bisa kembali jadi sumber energi, kebahagiaan, dan rasa percaya diri. Anggap langkah-langkah ini sebagai investasi, bukan cuma buat menjaga keselamatan, tapi juga buat menjaga kebebasan dalam menjalani hidup sesuai keinginan. Jadi setiap kali melangkah, ingatlah bahwa rasa aman dan percaya diri tumbuh dari kebiasaan sederhana yang konsisten dilakukan. Melindungi diri dari risiko jatuh bukan soal ketakutan, melainkan soal menciptakan lebih banyak tahun yang penuh aktivitas, kesehatan, dan kemandirian. Penyesuaian kecil dalam cara berjalan bisa jadi alasan kenapa kita tetap kuat melangkah di masa depan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kami ingin dengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah tentang hal yang paling berkesan dari video ini dan bagaimana Anda mau mempraktikannya. Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan klik suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.